Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan kenapa surah itu dikeramatkan sampai tidak ada yang berani melakukan semacam pernikahan kecuali akhir-akhir ini yang Islamnya kuat berani. Nah sebenarnya mengapa? Apakah ada kaitannya dengan kepentingan keraton sehingga ini orang masyarakat awam itu dilarang untuk melaksanakan kegiatan atau misalnya mantu. Yang kedua, muncul ini di Muhammadiyah itu muncul global, kalender global itu ternyata satu Muharram itu harus jajan hari Kamis. Kemudian kalau di kalender umum ini jajan tanggal 5, berarti semua Muharramnya nanti beda juga. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jawa memang ada satu budaya, sesuatu yang menjelang tahun baru ya, itu ada ritual ya. Orang bisa nyebut ritual kejawen, ya kejawen itu ya. Kejawen itu apa? Kejawen itu dalam bahasa budaya adalah tata laku ya, yang dilakukan oleh sebagian umat untuk melakukan sesuatu yang secara kearifan lokal itu untuk untuk membersihkan jiwa ya, jiwa raga kita itu jiwa seperti itu ya. Orang mau puasa patusan orang puasa patusan karena nggak ada turunan betul kayak ya. Hal-hal semacam ini yang disebut dengan tradisi kejawen. Kejawen itu mulai bukan tinggalan Hindusan ya. Hindusan itu lebih pada dua cabang, animisme dan dinamisme ya. Persiapan leluhur, bertaruh ya, yang masih bersama kita, sehingga pohon pun harus kita hormati ya, kasih pakaian ya, pakaian itu dibalik pakaian kemudian orang-orang ya. Kalau nggak merah atau hitam saja itu tradisi Bali ya. Ini tradisi animisme dan dinamisme. Kejawen itu mau mantu ya menyerahkan tumpeng di bawah pohon beringin dan itu di perempatan kan ada ayamnya ingkung macam-macam ya. Bagi orang yang itu diikat dulu ada butuh jadi diambil ya atau disisakan itu. Yang punya benar ya baginya sama simbah gitu ya. Sebagian kedua udah dimakan. Tadi besok saya dikasih satu aman gitu ya. Ini ya buat mencoba bahasanya buat itu sesuatu yang tidak ada nalarnya kayak itu. Nah kemudian istilah bakar atau asbabun surah tadi itu karena orang kita sudah terlanjur cinta dari mulut ke mulut atau istilah yang terhubung dari hubung ya terhubung buat hubung dari mulut itu sampailah kepada orang Jawa ini dan sampai dirasakan nek surau kuwi aja neko-neko. Soalnya mudah terjadi peperangan, kecelakaan, musibah macam-macam diramalkan ya. Misalnya contoh ketika Nabi Ibrahim AS itu menggal para patung itu ada di bulan Muharram sebelumnya. Fir'aun mengejar Musa itu juga di dalam 10 Muharram ya. Kemudian Ibrahim mau dibakar itu juga di bulan Muharram ya. Ketika Namrud apa Pak Bisa? Namrud Membakar ya, membakar Ibrahim mau ya. Ternyata akan merobohkan Ka'bah itu apa? ya Nabi Musa. Nah, apa ya? Yang buruk Babil
Raja Abraham. Abraham. Ini sambil cek dan dicek, udah Abraham kemarin ternyata udah apa ya. Jadi murid-muridnya udah apa. Nah, itu semua terjadi di dalam 10 Muharram, Ibu ya. Sehingga itu kan sesuatu peristiwa yang sangat sangat mengerikan ya, peperangan mal yang korban banyak ya. Seperti semalam ya. Kenapa Allah memberikan 10 Muharram? Ada apa yang kita harus pahami secara akidah kita ya? Ya 10 Muharram. Jadi bumi, langit dan seisinya itu Allah tetapkan di 10 Muharram. Ya. Zaman azali ya. Waladhi harus samawati wal wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawal ars. Nah, waladhi harus samawati Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Fi sittati ayyam summa ars, kemudian Allah naik ke ars. Ars itu di atasnya langit ketujuh, ya hanya Allah sendiri di situ bersinggah. Hanya manusia pertama Muhammad yang bisa masuk ke ada. Malaikat pun sampai tidak ada yang bisa masuk ke arsy Allah dari Muhammad SAW. Nah, itu ya, jadi itu juga diceritakan di 10 Muharram. Berarti 10 Muharram itu termasuk hari yang istimewa. Ya, itu kita diminta untuk puasa, taswa dan juga 10 Muharram. Itu jaga orang punya satu akidah ketakutan yang luar biasa yang gawe di bulan Syuro. Mestinya 10 Muharram saja jangan punya gawe, tapi 1 surah sampai 30 surah itu tidak apa-apa, tidak ada masalah gitu. Karena peperangan itu terjadi pada 10 Muharram, Syuro, ya, menjadi awal bulan Syuro tadi. Jadi itu latar begitu. Ya, kemudian kaidah Muhammadiyah yang global ini adalah satu momentum yang sangat istimewa. Kita paham Muhammadiyah itu sudah bercabang-cabang di seluruh negara di Eropa, di mendunia ya. Salah-satunya pelajaran terbesar terkaya itu Muhammadiyah, kita pahami, dan dia mendirikan masjid-masjid di sana, kemudian membuat kader ya. Berharap bisa mengubah dunia ini bukan lagi kader Masehi, tapi kadernya Hijriah sebagai dulu ya. Dulu kader Hijriah dulu itu ya, Masehi. Oleh itu kita ya harus berterima kasih kepada Muhammadiyah karena dia membawa kader Hijriah itu mendunia ya, mendunia. Oleh itu kita tidak paham ya, bukan paham tuh. Tahun Hijriah bulan pertama apa? Kedua, ketiga berapa? Saya yakin Pak Adil nggak apa-apa. Seorang cendekiawan nggak apa-apa itu. Ya itu apa ya? Safar, ya, Muharram, Safar, Rojab, Rojab akhir, ya, Rojab, Safar, Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu ya harus hafal. Nah itu Muhammadiyah akan menyerang pada seluruh negeri di dunia ini agar bisa mendirikan tahun baru Hijriah. Demikian. Boleh ya? Baik, Pak. Jadi menyambung yang disampaikan Bu Ida terkait dengan bulan Muharram ini, memang bulan Muharram ini kan bulan pembuka tahun Hijriah, bulan yang sangat istimewa. Lah kemudian ada ditandai dengan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya kejadian ini adalah bagaimana peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu diciptakannya Nabi Adam dan Ibu Hawa pada 10 Muharram. Kemudian tadi diselamatkannya Nabi Musa dari Bani Israel Fir'aun dan juga perang Badar. Dalam pertempuran itu ya 17 Muharram. Nah, dan juga yang tidak kalah pentingnya yang teraktual adalah terbunuhnya komandan Mossad Israel pada hari ini. Ya terbunuh oleh ya itu. Padahal dia itu sudah di mobil anti peluru. Ya, meninggal mati pada bulan Muharram. Nah,
kita maknai bahwa bulan Muharram itu saya kira kita memang belum begitu familiar dalam kaitan dengan masyarakat secara luas. Namun memang ada beberapa amalan yang dianjurkan, ya diantaranya berpuasa, bersedekah, dan sebagainya. Ini memang tidak memerlukan hingar-bingar sebagaimana perayaan tahun Masehi. Dan itu perayaan tahun Masehi pun menurut para ya di kajian-kajian dan juga para terkemuka agama atau ajaran agama kita itu memang tidak boleh dirayakan sebagaimana yang sudah terjadi itu. Sehingga di beberapa tempat juga ada kegiatan itu, tapi sifatnya kegiatan kayak istighosa, pengajian itu kan. Itu kegiatan itu pun dilaksanakan tidak harus tahun baru Masehi ataupun tahun baru Muharram, itu kan juga hal yang bagus. Sehingga yang perlu kita sosialisasikan, kita biasakan adalah kegiatan-kegiatan di bulan suci, bulan yang istimewa, bulan Muharram. Artinya bukan bulan suci yang, tapi salah satu bulan yang di antara 4 dari 12 bulan itu kan bulan Muharram. Nah, untuk itu memang tugas kita bersama untuk mensosialisasikan, mengumumnya dengan keluarga terdekat dan diri kita sendiri juga senantiasa mengkaji seperti ini supaya kita tidak asing dengan tahun baru kita sendiri. Demikian Pak, mungkin bukan satu pertanyaan, tapi hanya menambahkan satu hal yang mungkin bagi saya sendiri juga perlu dan juga bagi kita semuanya majelis ini. Matur nuwun Pak. Ya, saya juga Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Ini sekali lagi ini saya berucap jazakallah, terima kasih atas ilmunya, mungkin juga stimulan sehingga kayak terbuka gitu. Iya ya, kok saya kurang pengetahuannya tentang bulan-bulan, kok masih mengadakan lebih didominasi Masehi gitu. Juga Bu Ida nih selalu memberikan pertanyaan padahal mewakili supaya hidup suasana ini. Ya, Masehi ini juga saya merasa kok mendominasi kita itu, padahal artinya sendiri kita tahu Masehi dari Mesia, dari Al-Masih, yang artinya itu betapa itu diberi start untuk kelahiran Al-Masih, artinya Yesus Kristus itu Mesia yang kemudian masuk menjadi Masehi. Itu untuk peringatan dan artinya juga belayannya. Artinya tidak nyambung dengan sebuah akidah kita, tapi ya tentu saja ini sudah menjadi nasional ya, kita tidak ada salahnya untuk lebih ke arah Muharram. Maaf ya, Prof ini menambahkan karena saya begitu jenengan bicara soal Masehi dan menanyakan kemarin kok nggak ada yang tahu, itu saya tergelitik, harus belajar nih. Ya intinya kalau Masehi itu luar biasa, semua bulan-bulannya juga memperingati. Januari itu Januas ya. Januas itu adalah dewa sebagai yang melambangkan gerbang pembukaan memasuki suatu tahapan periode hidup baru. Terus kemudian Februari juga Februarius itu juga peringatan sebuah ritual juga itu dari Romawi, yang mana peringatan itu adalah untuk mengoreksi diri, yaitu memang ada baiknya, tapi jauh lebih indah kalau hijriah nih. Dari namanya saja hijrah, ayo pindah dari kegelapan menuju terang, dari Mekah yang penuh kesempitan, sudah acak-acak dan jahil, itu menuju Madinah, negara waktu itu negara yang damai, yang penuh kasih sayang. Terus kemudian hijrah juga diartikan dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Dari artinya saja Masya Allah, belum Ramadan, belum arti-arti yang lain ya, yang di tengahnya kita jadi tahu lebih dekat riwayat
apa itu ilmu tahrif ya, riwayat Rasul. Baik, yang itu tadi tambahan ya, Prof. Ada sedikit masukan itu bagaimana ya sikap kita terhadap anak-anak kita, yang mana ritual ini sepertinya akan terus dipelihara gitu sebagai kearifan lokal ya. Tapi sementara kita juga penegakan akidah gitu. Ya, antara kearifan lokal kita pertahankan dengan penegakan akidah juga kita kumandangkan. Apakah cukup dengan tidak berniat saja ritual ikut kayak kami di Watu Kuban ya, kemarin ada di perapatan, ada kanan, ada kiri, ada utara, ada selatan, ada terus ada adzan, ada iqomah. Itu dalam hati saya mewakili istri nggak kuat masuk rumah. Saya mewakili, ya Allah, ini kapan suatu saat ya kita berpengaruh dan bisa mengubah. Apakah perlu punya doa dan apakah dibolehkan gitu ikut acaranya tapi dalam hati sambil berdoa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali amal itu dari Allah. Amal dari Allah. Apa dasarnya amal? Iman. Amal Dan ilmu. Ilmu. Amal tidak akan sah tanpa ilmu. Maka ilmu dulu baru amal. Orang mau mengamalkan sesuatu ibadah tapi nggak ada ilmunya, banyak yang sesat misalnya. Ya, misalnya puasa, rohib, rebukasan, itu kan amal-amal yang jelas-jelas nggak ada dasarnya dalam Islam. Butuh ilmu. Ya, dasar datang membawa ilmu, bukan membawa yang lain. Ilmu, itu nggak pakai itu dasar kita ibadah. Jadi kalau di masyarakat ada ritual itu masuk ya doa-doa yang kita dengar artinya itu doa bahasa Arab itu amin padahal doa itu baik itu ya doa itu ilmu ya. Jadi kita sekali bahasa kita berbangga dengan Rasulullah Muhammad. Wayah saya Muhammad terkaya untuk ukuran lembaga sosial misalnya. Maka dia mampu ingin merubah tatanan dunia ini agar kembali kepada bulan-bulan Hijriah. Sebelum masyarakat Hijriah dipakai. Ya. Sebelum bumi orang terciptakan Hijriah, nama-nama bulan Hijriah itu dipakai. Allah ceritakan itu. Ya. Itu yang kalau kita paham tafsirnya di Al-Baqarah 36 itu tadi itu. Allah ciptakan 2 bulan dan 4 bulan ya, dan Allah ciptakan Indonesia itu di Muharram, ya, itu tidak sah itu. Tapi karena perubahan kekuasaan dunia ini sehingga Hijriah itu hilang semuanya menjadi Masehi, ya. Tapi di akhir hayat nanti di akhir hayat, akhir bumi ini, akhir zaman ini Islam dan jaya, nggak ada yang jaya kecuali Islam. Maka kemudian termasuk unsurnya di Muhammadiyah membuat kader tunggal hanya dia yang dipakai secara dunia. Dia disebarkan ke seluruh dunia itu dua yang coba mantap sekali kan. Dia yang mampu kan, dia punya uang dia, ya, semuanya kemana-mana gitu. Bahkan negara pun pemerintah utang berapa triliun kepada Muhammadiyah itu sampai sekarang nggak dibayar. Itu JPS itu, ya JPS itu. Maunya nggak pernah ya. Nah, bayar itu negara sama Muhammadiyah. Gue gitu ya. Sekali lagi, mari sama kita pahami bahwa dasar kita beribadah adalah ilmu yang benar, ilmu yang ada gurunya, yang ada sesatnya salah salah. Maka berada itu yang terbaik. Terima kasih. Ada lagi? Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dipencet 7 lihat nanti. Angkanya. Nah, Diskon. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya diskon terakhir. Antara Muharram dan Suro itu kuat Suro, Pak. Dalam budaya kita. Ini baru saya kan. Dimana kalau Suro itu ada bubur Suro, ada tumpeng, ada ya. Nah, tumpeng itu katanya
tumuju ning pangeran, beringin mengayomi. Jadi tumuju pangeran untuk mengayomi. Bubur suro dengan tujuh warna, 7 macamnya itu ada di ini falsafah Jawa yang kami dengar atau kami istilahkan budaya segar. Bahkan di lelean itu di perempatan agar balak yang dari selatan itu kembali ke selatan, balak dari timur kembali ke timur, balak apakah itu juga balak yang inilah kenyataan atau budaya yang ada. Sedangkan kita sendiri untuk kaum muslimin satu surah sendiri hanya disuruh menguatkan untuk doa akhir tahun ba'da asar dan awal tahun ba'da maghrib. Itu kan belum tersuasana. Yang sholat maghrib hanya sekian, yang sholat asar sekian. Nah, kapan membacanya itu kan juga belum budaya itu belum nampak. Nah, yang saya tanyakan di sini tadi Pak Ustadz untuk merenung. Kalau Bu Ida itu untuk bagaimana tidak mengadakan pernikahan. Itu ada sejarahnya yang dimana bulan yang dikatakan Pak Risun adalah bisa dikatakan bulan duka. Yaitu bagaimana tenggelamnya atau dikejar-kejarnya Nabi Musa oleh Raja Fir'aun itu karena terjepit. Itu kan sengsara dulu, baru ada mukjizat yang tidak bisa terulangi atau nusroh yang tidak bisa diulang, dipelajari. Yang saya tanyakan adalah di sini merenung tadi. Kalau kita merenung itu umum. Kalau meditasi itu kan meditasi betapa orang Buddha. Nah, untuk kita iktikaf atau berkholwat, bedanya di mana iktikaf dan berkholwat itu, Pak? Terima kasih. Iktikaf itu ada berkahnya, berkah Allah, Nabi iktikaf. Kemudian berkholwat juga ada berkahnya, dan contohnya Nabi Muhammad dalam sikap dan perilaku beliau. Jadi ada contoh teladan yang langsung kita contoh ya. Taruh fikum amrani wa qadu ma tahfilah. Kitabullah sunnah Rasulullah. Kitabnya ada, sunnahnya Rasulullah itu sudah. Tapi kalau semedi kemudian apa tadi itu betapa logonya perapatan macam-macam itu tidak ada tentuan dari Islam. Ya. Kalau barat dari selatan ke Bali itu kan juga semua itu semua itu narasi-narasi yang dibangun setelah kita coba meninggalkan ajaran kafir yang agar niatnya itu lebih baik, ya, lebih baik. Bukan karena ada musibah dari sana sini. Musibah itu jelas sebagaimana masyarakat kemarin, bahwa asbakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah datang dari manusia, ya kan? Itu Allah dalam suara datang dari manusia, bukan dari mana-mana. Dan musibah itu semua sudah terlihat di Lauh Mahfuz, ya. Kalau kita mau terhindar dari itu, banyaklah berbuat amal, berbuat kebaikan, sedekah. Nah, ya sedekah. Sekali lagi, jadi kita ikuti sesuai dengan hadis Nabi agar kita tidak sesat, ya. Agar Nabi tidak diikuti justru ritual-ritual yang non Nabi itu ditolakkan di Senjaya di Lombok. Dan itu itu surat itu nggak ada surat, nggak ada seperti itu. Ya itu kan di masjid, di musola seperti ini kita bertikah. Ya, berangkat kan bukan rumah Allah. Ya, Tuhan itu bukan rumah Allah. Itu ciptaan Allah, bukan rumah Allah. Baitullah masuk itu kira-kira itu ya, sudah ada manfaatnya yang ini. Kalau kita banyak sekali ya, mulai kejadian hijrah hilang, kemudian jadi masa itu sudah banyak hilangnya. Maka kemudian coba amal ini kita jadikan satu ilmu dan akan menjadi amal yang positif dan Allah. Amin. Saya buat itu Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musola Ar-Rahim yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Sekian tausiah yang diberikan pada Umar Al-Siddiq. Kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia. Oleh majelis ini kita tutup dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa